Oke, teman-teman, di hari keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak aneh ya, agak nyeleneh, karena yang selama ini kita pelajari adalah urutan kalimat itu adalah subjek dulu baru predikat, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang agak aneh, namanya inversion, yang mana nanti ada predikat atau bagian dari predikat yang dipindah di sebelumnya subjek. Seperti itu. Nah, nama babnya adalah inversion ini. Ya, teman-teman. Jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it. Jadi inversi seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia adalah pembalikan posisi kalimat. Yang selama ini kita pelajari kalimat itu urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, di inversi nanti itu dibalik. Ada predikat dulu atau bagian dari predikat yang pindah di sebelumnya subjek. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya inversi ini bukan hal yang aneh dalam bahasa Inggris. Alias sebenarnya teman-teman pun ketika berbahasa Inggris pasti pernah menggunakan inversi ini. Nah, terutama di kalimat tanya. Ketika kita bertanya atau menggunakan bahasa Inggris itu bukan pasti ya, teman bisa dibilang 90% lah. Pasti itu kita membalik posisi subjek predikatnya seperti itu. Nah, untuk membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu pondasinya atau caranya itu kurang lebih seperti ini ya, sama dengan membuat kalimat tanya, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama, kita lihat dulu predikatnya. Apakah predikatnya itu hanya berupa to be saja? Atau dulu istilahnya adalah linking verb ya teman-teman. Jadi kalau to be berdiri sendiri tidak ada kata kerja setelahnya, itu namanya linking verb. Nah kalau predikatnya hanya linking verb atau to be saja, itu kalau kita mau langsung pindah di depan nggak masalah. Nah jadi kalau kalimat positif ini yang berbunyi Lukas Pacioli adalah Bapak Akuntansi dan Pembukuan, nanti kalau dijadikan kalimat tanya jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Ya. Nah, kalau kita analisa subjek predikatnya, itu ada predikat dulu yaitu is, baru subjeknya, teman-teman, yaitu Lucas Pacioli. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan predikatnya bukan to be, misalkan predikatnya itu adalah kata kerja yang punya makna. Oke. Nah, kalau misalkan predikatnya itu kata kerja punya makna, teman-teman, apalagi kata kerja yang punya makna itu memiliki objek atau membutuhkan objek ya, materi kita hari ketiga kemarin yang kita pelajari. Jadi beberapa kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan predikatnya itu punya arti dan dia butuh objek, maka kita tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek kata kerja itu untuk menginversinya. Ya. Nah, terus gimana cara menginversinya? Maka kita harus pisahkan dulu auxiliary di dalamnya, teman-teman. Jadi sebenarnya verb yang berdiri sendiri sebagai predikat yaitu verb 1, kemudian verb 2 dan verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Tapi sudah melebur ya sama kata kerja tersebut. Jadi di dalamnya verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do yang ketemu sama verb 1, teman-teman. Nah, di dalamnya verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did. Yang mana dia lebur dengan verb 1. Dan yang terakhir verb SIS itu sebenarnya ada auxiliary does yang lebur dengan verb 1. Nah, nanti kalau misalkan kata kerja ini dia butuh objek, kalau misalkan kita langsung pindah ke depan, nanti ini malah jadi objeknya, teman-teman. Makanya tidak bisa langsung dipindah ke depan. Yang kita pindah hanya do, did, atau does-nya saja. Oke, jadi karena ini verb 2 ya teman-teman. Nah nanti kalau mau dijadikan kalimat tanya jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind? Kalau diartikan apakah Louis Braille yang menemukan Braille? Sistem membaca dan menulis bagi tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat seperti itu ya. Nah itu kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia butuh objek. Lah kalau misalkan kata kerjanya nggak butuh objek gimana, Sir? Kalau kata kerjanya nggak butuh objek ya, teman-teman, misalnya kata come, misalnya kata arrive, misalnya kata live, misalnya kata lie yang artinya berada. Nah itu nanti langsung dipindah ke depan nggak masalah. Jadi penggunaannya kayak to be yang berdiri sendiri tadi, teman-teman. Seperti itu. Oke? Cara menginversinya maksudnya. Nah, kalau misalkan predikatnya sudah punya auxiliary yang terpisah gimana, Sir? Misalnya ya, teman-teman, predikatnya kalau sudah terpisah, contohnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu kan predikatnya was brought, auxiliary verb.
Nanti kalau mau dijadikan kalimat tanya, cukup auxiliary yang paling depan saja. Kita pindah di sebelumnya subjek. Nah, auxiliary berikut, maksudnya auxiliary kedua sampai kata kerjanya itu tetap diletakkan di setelahnya subjek. Nah, jadi kalau dari kalimat the lecture was brought by Mr. Henry this morning, kalau diartikan kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nanti kalau dijadikan kalimat tanya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ini adalah cara menginversi dari subjek predikat menjadi predikat subjek. Sebenarnya cara menginversi rata-rata sama ya, teman-teman. Nah, yang paling sering dalam bahasa Inggris itu adalah caranya kita membuat kalimat tanya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu nih dari teman-teman sampai sini dulu sebelum kita ke kasus inversi di soal structure TOEFL. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Saya mau bertanya, Mister. Boleh, Mister. Silahkan. Yang contoh kedua itu yang Louis Braille invented itu kenapa jadi invents gitu? Kan Oke, that's very good question. Jadi teman-teman auxiliary itu ada, ini babnya auxiliary ya, Mister. Jadi auxiliary sebentar. Saya tulis saja pakai yang ini, yang biasa ya, teman-teman. Auxiliary itu artinya kata kerja bantu ya, teman-teman. Nah, kenapa dinamai kata kerja bantu? Karena fungsinya dia di kalimat itu hanya bisa membantu kata kerja lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan to be, kok setelahnya nggak ada kata kerjanya, berarti to be itu bukan linking verb, tapi kata kerja yang berdiri sendiri. Gitu ya. Tapi kalau misalkan to be setelahnya kok ada kata kerjanya, berarti to be itu adalah auxiliary. Contohnya, to be yang berdiri sendiri itu yang contoh nomor 1. Contoh to be yang auxiliary itu yang contoh terakhir, yang ketiga. Gitu ya. Nah, jadi auxiliary itu setelahnya harus ada kata kerja lain yang dibantu. Nah, sekarang jenis auxiliary itu ada 4, Mister. Yang pertama adalah dari keluarganya do, yaitu do, does, did. Sorry, did, teman-teman. Nah, do, does, did ini kata kerja yang dibantu atau verb setelahnya itu haruslah verb 1. Gitu ya. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaannya tadi, Sir, kenapa kok yang contoh kedua yang awalnya dari invented, kenapa kok menjadi did invent? Karena kalau sudah ada did, itu harus kembali ke verb 1, verb setelahnya, Mister. Gitu ya. Memang gandengannya verb 1. Justru kalau misalkan did diikuti verb 2 atau verb 3, invented misalnya, itu nanti jadi double predikatnya kalau verb 2 ya. Nah, kalau verb 3 did diikuti verb 3. Nah, kalau setelahnya ada kata benda nggak apa-apa. Berarti verb 3 itu fungsinya sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda setelahnya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada kata benda setelahnya, misalkan verb 3 berdiri sendiri, itu nggak jelas fungsinya sebagai apa. Seperti itu. Oke, jadi do, does, did itu harus verb setelahnya adalah verb 1, verb asli. Nah, itu jawabannya, Mister. Karena auxiliary punya gandengan masing-masing. Nah, saya lanjutkan penjelasannya. Atau gini, Mister, kalau sampai dari sini dulu udah menjawab belum, Mister? kalau contoh ketiga kan sama-sama broad gitu. Nah, Itu berarti saya lanjutkan. Oke, that's good question. Jadi saya lanjutkan. Nah, setelahnya do, auxiliary kan tadi ada 4 keluarga ya, saya sebutkan teman-teman. Yang pertama adalah do, yang kedua adalah dari keluarganya to be. Keluarganya to be antara lain adalah is, am, are, kemudian kalau lampau ya kita pakainya was, were, ada juga be, been, sama being, teman-teman. Ini adalah keluarganya to be. Nah, kalau to be itu beda. To be nggak boleh diikuti verb 1. Bukan gandengannya ya, teman-teman. Gandengannya to be itu adalah verb ing. Jadi kalau to be diikuti verb ing, itu nanti artinya adalah sedang. Contoh ya, saya sedang belajar. I am studying. Wawan sedang belajar. Wawan is studying. Gitu ya. Rina sedang memasak. Rina is cooking. Kita nggak bisa bilang Rina is cook. Nanti beda arti, teman-teman. Kalau kita bilang Rina is a cook, artinya Rina adalah seorang chef atau tukang masak gitu ya. Nah, selain verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3, teman-teman. Ini materi kita hari ketiga. Masih ingat, teman-teman? Kalau ada to be diikuti verb 3, itu susunan apa? Jangan takut Passive. salah. Passive. Passive. Betul, Pasif. passive. Good. Kalau ada to be diikuti verb 3, maka verbnya artikan di.
Dan fungsinya to be itu merubah verb, arti verbnya itu menjadi dia. Misalnya ya teman-teman, cook itu artinya adalah memasak. Nah kalau nanti ada rice is being cooked by my mom misalnya, itu artinya adalah nasi sedang dimasak. Yang awalnya cook itu artinya memasak, kok ada susunan be diikuti verb 3 menjadi di nanti artinya. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Nah, kalau ditanya tadi, kenapa kok yang ketiga setelahnya was itu kok nggak jadi verb 1, Mister, tapi tetap verb 3? Karena memang to be tidak bisa gandeng verb 1, Mister. Gandengannya adalah tetap verb ing atau verb 3. Seperti itu. Nah, dari sini gimana, Mister? Menjawab untuk yang pertanyaan keduanya? Menjawab. Terima kasih, Mister. Oke, nah tapi penjelasan saya belum selesai nih. Kita lanjut ke auxiliary ketiga, teman-teman. Itu dari keluarganya have. Have di sini artinya bukan memiliki. Have kalau auxiliary itu artinya sudah atau telah, teman-teman. Oke. Nah, jadi have itu keluarganya cuma 3, yaitu have, kemudian has, kemudian had. Ya. Kemudian verb setelahnya itu adalah verb 3 dan artinya aktif, bukan pasif. Kalau pasif itu cuma be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tapi dia bukan predikat. Nah, kalau have verb 3 itu dia aktif artinya telah atau sudah seperti itu. Nah, kemudian auxiliary yang terakhir itu dari keluarganya modal auxiliary. Modal auxiliary ini keluarganya paling banyak, teman-teman. Dia nggak pakai KB ya. Jadi ada will, ada shall, ada can, ada may, ada must, ada might, ada ya udah 6 berarti yang old, ada would, kemudian should, kemudian could. Ada lagi juga namanya ini ought to, teman-teman, frasal modal gitu ya, tapi sama aja dia modal gitu. Ought to itu satu kata, kemudian ada juga had better itu satu kata, dan ada juga would rather. Ini juga satu kata. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata-kata ini atau modal ya namanya, maka verb setelahnya haruslah verb 1. Nah, kalau teman-teman lihat tidak ada verb 2 dan verb SIS yang gandeng dengan auxiliary. Karena verb 2 dan verb SIS memang tidak boleh pakai auxiliary sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jangan dihafal ya. Saran saya nanti teman-teman tulis di buku catatan teman-teman sambil mengerjakan, sambil melihat, sambil mengerjakan, sambil melihat. Nah, kenapa saya minta untuk ditulis? Karena ini sering keluar materi auxiliary ya, teman-teman. Sering keluar di struktur yang bagian kedua, yang teman-teman diminta mencari kesalahan di dalam kalimat. Seperti itu. That's very good question, Mister. Jadi, itu aja adalah pertanyaan pancingan untuk penjelasan auxiliary. Seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman sebelum lanjut ke inversion yang dipakai di TOEFL. Silakan teman-teman. Aman ya selama ini? Masih aman ya? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja ya atau boleh sebentar. Nah, berarti tipe soal tentang inversion itu pasti kalimat tanya. Nah, ini baru ini pertanyaan jembatan ya. Berarti ini adalah kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi gini teman-teman, sayangnya di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Ya, semuanya pasti ditutup dengan tanda titik. Nah, artinya jenis inversi ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Oke, teman-teman. Tapi caranya menginversi kalimat itu sama saja. Semua inversi itu kurang lebih aturannya yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Dilihat predikatnya. Predikatnya berupa apa, cara menginversinya bagaimana, itu sama semua. Oke, nah sekarang di soal structure TOEFL, kalimat tanya itu tidak pernah keluar ya. Maksudnya di soal strukturnya. Makanya saya selalu bilang, predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal struktur TOEFL. Alasannya yaitu tadi, karena di soal struktur TOEFL tidak ada kalimat tanya. Pasti kalimatnya itu kalau nggak kalimat positif ya kalimat negatif seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, nah terus kasus apa aja di soal struktur TOEFL yang menanyakan tentang inversi? Nah, ada sebentar teman-teman, ada 5 penanda inversi di soal struktur TOEFL. Atau kalau teman-teman menemukan salah satu dari 5 penanda ini, maka bukan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu, baru subjek.
Oke. Nah, 5 penanda itu apa aja? Yang pertama ada there, kita biasa mengartikannya ada. Yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga ada negative adverb atau kadang beberapa buku menyebutnya negative expressions, teman-teman. Ya, kalau diartikan ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif gitu ya. Ada juga yang nyebutnya negative word. Tapi hati-hati, tidak semua negative verb itu menjadi penanda inversi. Makanya saya bilangnya negative adverb aja. Kemudian berikutnya ada komparatif. Komparatif itu perbandingan. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia nanti agak panjang, teman-teman. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas yang there dulu, teman-teman. Nah, there itu biasanya kita mengartikan ada. Nah, biasanya there itu juga artinya di sana. Ya, intinya adalah there ini sebenarnya dia adalah keterangan, teman-teman, lebih tepatnya keterangan tempat. Biasanya tempatnya itu di belakang kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya kan, kalau disingkat jadi SPOK seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. A big alligator lives there. Cuman ini nggak ada objeknya ya. Kalau kata kerja tidak butuh objek, jangan dipaksa kasih objek. Karena objek itu nggak wajib di dalam kalimat, teman-teman. Yang wajib cuma subjek, predikat, gitu ya. Nah, ini kalau diartikan seekor aligator besar hidup di sana atau tinggal di sana. Oke, nah di sana kan keterangan tempat. Nah, kalau there ini pindah di paling depan atau kalau ada there ini kita tempatkan di sebelumnya subjek, maka subjek nggak mau ketemu kalau nggak ada komanya. Jadi there nggak mau langsung ketemu, maksud saya a big alligatornya nggak mau langsung ketemu sama there. Jadi nanti diinversi, teman-teman. Jadinya there lives a big alligator. Nah, jadi there dulu, kemudian predikat lives, baru subjeknya a big alligator. Nah, karena lives ini kebetulan kata kerja yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Jadi langsung dipindah aja sebelumnya subjek, nggak masalah. Karena kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek, itu adalah subjeknya, bukan objeknya. Seperti itu. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Inversi jenis ini punya pengecualian. Ya, jadi kalau ada there ini di paling depan dan nggak ada koma setelahnya itu kadang tidak diinversi, terutama di speaking. Oke, jadi kapan kita memakai there yang tidak diinversi? Ketika subjeknya berupa subjek pronoun, yaitu I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, itu dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini yang urut dulu. I work there. Saya bekerja di sana. Subjek, predikat, keterangan. Ya kan? Nah, kalau misalkan there ini pindah di depan sendiri dan nggak dikasih koma setelahnya, maka urutannya bukan there work I, tapi there I work. Urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Kalau subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau subjeknya kata benda, terus ada there pindah di depan sendiri, di sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu alias harus diinversi. Gitu ya. Nah, kemudian penanda inversi kedua itu ada keterangan tempat atau adverb of place. Diingat-ingat adverb of place, bukan adverb of time ya. Jadi keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat yang dia dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Atau gini, kalau dibalik gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari di soal di titik-titik, itu kok nggak, di kalimat di soal itu kok nggak ada subjek predikat. Nah, titik-titiknya kok di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya itu nggak ada komanya sama sekali, maka teman-teman wajib curiga. Ada apa sebelumnya titik-titik itu? Siapa tahu itu adalah keterangan tempat yang setelahnya nggak ada komanya. Nah, maka nanti harus diinversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek, bukan subjek dulu baru predikat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang urut dulu ya. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar tinggal di dalam palung itu. Nah, di dalam palung itu kan keterangan tempat, teman-teman. Ini kalau dipindah di paling depan gak ada koma setelahnya, maka inversi ditaruh di situ. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Di palung itu, hiduplah seekor hiu besar. Seperti itu. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling sering keluar kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Oke, jadi inversi itu
bisa dibilang pasti keluar, teman-teman. Jadi setiap satu paket soal structure itu biasanya ada satu soal atau 2 soal itu mengenai inversi. Seperti itu. Nah, untuk negative adverb ini maksudnya gimana? Keterangan yang maknanya negatif itu maksudnya gimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kata seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, biasanya ada ever-nya ya, hardly ever. Itu artinya adalah jarang sekali. Seperti itu. Jadi kalau ada kata jarang sekali atau jarang gitu ya, pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Contoh, teman-teman. Ini yang urut dulu ketika seldom masih di setelahnya subjek. Oke? Jadi masih urut, subjek dulu baru predikat. Di situ kalimatnya berbunyi, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, nanti kalau seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka inversi kita terapkan. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Nah, itu ada kata do sebelumnya subjek I, itu bagian dari predikat. Oke, karena dia auxiliary, teman-teman. Artinya sama sebenarnya. Jadi, jarang sekali saya makan siang di tempat kerja. Seperti itu. Nah, tapi selain jarang sekali, itu masih ada, teman-teman. Yaitu, contohnya ada kata keterangan yang ditambahkan kata only sebelumnya. Contohnya only in Pare misalnya. Jadi only in Pare can we find kampung Inggris. Contohnya. Hanya di Pare saja kita bisa menemukan kampung Inggris. Can we find, bukan we can find. Karena ada only yang diikuti keterangan setelahnya dan dipindah sebelum subjek, gak ada koma setelahnya. Seperti itu. Kemudian ada kata little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time langsung, not once artinya juga tidak pernah. Contoh, teman-teman. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja atau kutub utara saja. Nah, itu ada kata only in the Arctic. Udah dia keterangan tempat juga ya, teman-teman. Kita negatifkan sekalian. Jadinya, only in the Arctic can, nah ada auxiliary ya, subjeknya we. Nah, setelahnya verb dari auxiliary can tadi yaitu find. Only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Seperti itu. Secara arti sama, teman-teman. Hanya susunannya aja yang ada yang bagian kebalik seperti itu. Jadi kayak subjeknya ngambek. Tempatnya diambil sama 5 penanda inversi ini. Contoh lagi, teman-teman. Untuk barisan yang ketiga untuk negative verb, contohnya ada under no circumstances atau on no condition. Artinya pokoknya jangan atau tidak boleh. In no way artinya tidak mungkin. Not only bla 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 but subjek predikat. Nah, nanti kalau not only-nya itu di paling depan kalimat alias sebelumnya subjek, maka setelahnya bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek alias inversi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, untuk contohnya you should not open the box. Itu kalau diartikan kamu nggak boleh membuka kotak itu. Ini nanti not nggak bisa, teman-teman. Kita pindah langsung di depan sendiri itu nggak bisa. Kenapa? Karena not ini menjelaskan kata kerja di predikat, yaitu should open. Nah, jadi kalau dia mau dipindah ke depan, itu nanti auxiliary harus ikut. Nah, sedangkan kalau auxiliary pindah di paling depan, nanti jadi kalimat tanya, nanti kalimatnya salah. Nah, terus gimana seperti itu? Kita carikan yang artinya sama-sama tidak boleh, teman-teman. Yaitu kalau nggak under no circumstances, ya on no condition. Contoh, teman-teman. Jadi kalau ini kita inversi bagaimana? Jadinya, under no circumstances should you open the box. Pokoknya kamu tidak boleh atau jangan membuka kotak itu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang contoh yang barisan terakhir. Ada nowhere artinya tidak ada atau tidak dimanapun. Ada not until, nah ini harus dilanjutkan dulu. Not until apa? Baru diikuti predikat dulu, baru subjek. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Dan yang terakhir ketika teman-teman menemukan conjunction nor atau kata hubung nor. Ya, tapi hanya kata hubung nor, teman-teman. Kata hubung nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek sebelum dan dua subjek setelahnya, maka subjek predikat setelahnya itu harus diinversi. Jadi nor predikat dulu, baru subjek. Tapi hanya conjunction nor saja. Selain conjunction nor tidak bisa. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contohnya misalnya not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza
expose the view. Tidak sampai abad ke-20, Great Sphinx of Giza dikeluarkan untuk dipertontonkan di umum gitu atau publik seperti itu. Nah, itu subjeknya adalah The Great Sphinx of Giza, predikatnya auxiliary was sama verbnya yaitu expose. Nah, ini diinversi namanya teman-teman. Karena ada penanda inversi nomor 3. Ini tidak perlu dihafal. Silahkan teman-teman boleh screenshot, boleh difoto. Sambil mungkin teman-teman screenshot atau difoto, boleh tanyakan kalau ada pertanyaan. Silahkan teman-teman. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut. Inversi yang berikutnya teman-teman. Yang nomor 4. Inversi nomor 4 ini lebih fleksibel ya. Jadi boleh kita inversi, boleh tidak. Jadi setelahnya kata more than, setelahnya kata than itu kita inversi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja bisa, diikuti subjek predikat bisa, diikuti predikat subjek juga bisa. Contoh teman-teman, ini yang diikuti kata bendanya dulu ya. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya kata then cuma diikuti kata benda aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. That's alright, teman-teman. Nah, nanti kalau setelahnya then itu subjek predikat juga nggak masalah. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu setelahnya subjek our planet diikuti predikat lagi yaitu is. Ini juga nggak salah, teman-teman. Kalimatnya juga boleh atau betul gitu ya. Nah, setelahnya then itu diinversi juga nggak apa-apa. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Jadi ada predikat dulu yaitu is, baru subjeknya our planet. Nah, ini hanya salah satu keunikan perbandingan teman atau more than gitu ya, namanya komparatif. Boleh diinversi, boleh tidak seperti itu. Nah, sekarang yang penanda terakhir nomor 5. Kalau teman-teman menemukan ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, ada embel-embel setelahnya teman-teman, dan dia dipindah sebelumnya subjek nggak ada komanya, maka nanti subjek tidak mau ketemu. Jadi diinversi. Ya. Contoh teman-teman. Ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, nanti located itu kan verb 3, located itu. Sampai kata Nepal di titik. Nah, itu kalau mau kita pindah di depan, maka nanti jadi penanda inversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Verb ing juga sama, teman-teman. Verb ing yang contohnya ya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, lying itu kan verb ing. Dia panjang sampai kata Nepal, itu kita pindah sebelumnya subjek, maka menjadi penanda inversi. Contoh, lying between China and Nepal is Himalaya. Berada di antara Cina dan Nepal lah Himalaya. Seperti itu. Nah, tapi ini juga jarang teman-teman keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau diprediksi ini cukup sering keluar gitu ya. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, ada yang ingin ditanyain dulu? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita ke contoh soal, teman-teman. Caranya sama seperti biasa saya akan tanyakan ke teman-teman. Coba dilihat di soal, teman-teman ya. Coba dilihat di soal, cari kata kerja sebagai predikat. Ada nggak kira-kira teman-teman kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, betul. Maka di sini kita butuh predikat. Nah, kemudian kita cari apakah sudah ada subjeknya. Kalau ditarik dari depan itu kan keterangan, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, preposisi lagi diikuti kata benda itu menjadi keterangan juga. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib curiga. Ada apa di sini ya? Ternyata kalau kita artikan ya, sebelum titik-titik itu teman-teman, di lantai 2 dari tempat parkir, nah itu kan keterangan tempat. Keterangan tempat, tempatnya di mana? Di lantai 2 dari tempat parkir, itu kan keterangan tempat. Maka bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Inversi teman-teman. Ya, karena ada penanda inversi yaitu keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma di setelahnya.
maka subjek nggak mau ketemu, kita balik predikat dulu baru subjek. Cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Delta. That's right. The answer is delta, yaitu ada predikat are, subjeknya some empty stalls. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Seperti itu. Kalau diartikan ya, di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada stop. Kita nggak tahu apakah dia verb 2 predikat atau verb 3 bukan predikat. Nah, ini tidak bisa kita pakai cara yang kemarin, teman-teman, yang kita pelajari di hari ketiga. Kenapa tidak bisa? Karena kata stop, verb satunya stop itu artinya ada dua, teman-teman. Stop itu punya dua arti. Yang pertama artinya berhenti, tidak butuh objek, ya. Ada juga artinya menghentikan, itu butuh objek. Jadi kita nggak bisa, ini kita pakai cara yang kemarin nggak bisa. Jadi cara menentukannya gimana supaya kita tahu ini apakah dia verb 2 atau verb 3 untuk mencari tahu kalimatnya sudah ada predikatnya atau belum. Kita lihat di pilihan A, B, C, D-nya. Ada auxiliary-nya nggak? Kalau misalkan ada auxiliary kita masukkan di titik-titik di sebelumnya stop, artinya ini verb 3. Ya, tapi kalau nggak ada berarti ini verb 2 predikat. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary will be, itu will itu auxiliary dari modal, be itu dari to be, teman-teman. Oke. Nah, berarti ini adalah verb 3, teman-teman. Oke, jadi verb 3 supaya jadi predikat gitu ya. Nah, tadi berarti di sini kita belum punya predikat karena verb 3 tidak bisa jadi predikat. Sebelum titik-titik cari subjek apakah sudah ada? Nah, only in extremely dangerous situations itu bukan kata benda tapi dia adalah keterangan yang sudah dinegatifkan. Nah, berarti kita butuh subjek di sini. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga. Ada apa sebelumnya subjek? Siapa tahu itu adalah penanda inversi ini. Oke, dan memang benar yang saya sebutkan tadi. Kalau ada keterangan yang maknanya negatif, kita pindah sebelum subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka dia adalah penanda inversi. Nomor berapa? Nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke, jadi cari yang auxiliary dulu, baru subjek. Dan diingat-ingat teman-teman, auxiliary yang boleh dipindah sebelum subjek cuman satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan saja. Kira-kira yang mana jawabannya berarti? Ada yang ingin nyoba? Jangan takut salah, teman-teman. Oke, ada jawaban Antara berapa? alfa sama delta, Kak. Oke. Mister. Oke, antara alfa atau delta dan juga bravo. Ada jawaban bravo? Mari kita cek teman-teman ya. Seperti biasa, tadi kan kita membutuhkan yang predikat dulu baru subjek, bukan subjek dulu baru predikat ya. Karena sebelumnya subjek itu nggak ada koma dan itu adalah penanda inversi nomor 3. Maka ini harus diinversi, dibalik. Predikat dulu baru subjek. Yang alfa itu ada predikat will be tapi tidak ada subjeknya. Ini adalah komplement atau pelengkap teman-teman. Oke, karena yang bisa kalau misalkan auxiliary verb yang dipindah di sebelumnya subjek itu cuman auxiliary yang paling depan atau auxiliary pertama. Contoh kalimatnya tadi adalah our class is taught by Mr. Henry this morning. Was brought ya. Jadi our class was brought by Mr. Henry this morning. Nah, nanti kalau ditanyakan was the lecture, maksud gitu ya. Was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Ya kan? Jadi was-nya dipindah ke depan, bukan semuanya auxiliary pindah ke depan, nggak bisa teman-teman. Oke? Kalau yang bravo ini salah karena dia tidak diinversi. Oke, jadi jawabannya bukan yang bravo, dia urut subjek dulu baru predikat, sedangkan di soal ada penanda inversi. Nah, kalau yang Charlie kita tidak bisa memasukkan conjunctions ketika subjek predikatnya cuma satu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Itu ada auxiliary yang pertama ya, yaitu will. Subjeknya adalah the printing presses. Ada auxiliary yang kedua yaitu be, terus diikuti verb 3 yaitu stopped. Nanti kalau diartikan, hanya dalam keadaan yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan seperti itu. Bisa ya?
Oke, contoh terakhir teman-teman. Nah, ini adalah musuh dari inversi. Kenapa saya bilang musuh dari inversi? Karena kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, setelahnya jangan diinversi, jangan dibalik. Harus urut subjek dulu baru predikat. Nah, kelas kata apa itu? Ini adalah materi hari kita kedua, yaitu kelas kata conjunction. Kalau ada kata hubung, setelahnya itu wajib urut subjek dulu baru predikat, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya yang mana untuk soal ini? Yang subjek dulu? C. Ya, that's right. Yang Charlie ya, teman-teman, ada subjek he, predikatnya adalah yang did. Nanti kalau diartikan, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, cuman ada satu tuh tadi conjunction yang memang setelahnya boleh diinversi, bahkan harus ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, conjunction ini menandakan kalau subjek predikatnya harus diinversi menjadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu, teman-teman. Oke, tapi selain nor tidak boleh diinversi, ya harus urut. Nah, itu tadi adalah 3 contoh penerapan inversi di soal TOEFL structure. Coba ya, teman-teman. Jangan takut salah, seperti biasa. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya, teman-teman, dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Baik, kita cek bareng, teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, artinya kita di sini butuh predikat, dan di sebelumnya titik-titik itu nggak ada subjek ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah kalimat, maka teman-teman wajib curiga. Di sebelumnya tadi ada apa? Gitu, karena subjek itu umumnya tempatnya di awal kalimat, teman-teman, bukan di tengah kalimat. Nah, ternyata benar aja kalau kita lihat di depan ada kata not until bla 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 bla. Ini adalah penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb yang pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Maka cari dulu yang predikat baru subjek. Ya, betul. Jawaban teman-teman yaitu yang delta ya, auxiliary was. Subjeknya adalah a determined effort, predikatnya adalah made. Ya, kalau yang Bravo itu salahnya dia ada predikat made tapi tidak ada subjek, teman-teman. Kata a determined effort itu adalah objek. Ya. Bagaimana kita bisa tahu? Karena make itu adalah kata kerja yang butuh objek. Kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang butuh objek itu adalah objek, bukan subjek. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama, usaha yang nyata dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Nah, kemudian kalau kita tarik dari depan lagi, tidak ada subjek sama sekali ya. Berarti di sini kita butuh subjek. Nah, subjek tempatnya di tengah, kita lihat di depan ada apa? Di situ ada keterangan tempat, teman-teman. Di bagian timur dari New Jersey itu kan keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah di paling depan tanpa ada koma setelahnya,
maka menjadi penanda inversi. Ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. Predikatnya Lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth. Oke. Nah, kalau yang delta itu salahnya kenapa? Karena ada double penanda komparatif. Maksud saya double penanda inversi. Maaf, teman-teman. Di soal sudah ada inversi nomor 2, ditambahkan inversi nomor 1. Nanti jadi pemborosan penanda inversi, ya. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke nomor berikutnya, nomor 6. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Oke. Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb ini, verb 2 ya maksud saya, yaitu grow. Subjeknya adalah the average level. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, tapi ada conjunction di situ, teman-teman. When, ya. Masih ingat setelahnya conjunction itu tidak boleh diinversi, harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Oke, jadi cari ABCD yang subjek dulu, baru predikat. Tidak boleh dibalik, ya. Yang alpha di situ ada subjek yaitu inflation. Predikatnya adalah began. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo diinversi nggak bisa, teman-teman. Nanti jadi kalimat tanya. Ya, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek. Nah, tapi nggak ada predikatnya, Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang Delta diinversi juga, kita tidak butuh yang inversi, teman-teman. Kita butuhnya yang urut. Subjek dulu, baru predikat. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau diartikan, tingkat harga di tingkat rata-rata dari harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit. Dari 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal atau bermula. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ ada predikat is used, ya. Subjeknya adalah it. Di situ sebelumnya ada conjunction but. Berarti conjunction but ini karena sebelumnya ada satu komanya, maka menandakan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi sebelumnya tadi belum ada, maka harus diisi dengan subjek predikat di sini ya, teman-teman. Nah, tapi kalau subjek tempatnya di tengah, teman-teman wajib cek ada apa sebelumnya. Nah, ternyata ada kata not only. Ini penanda inversi nomor 3. Ya, yang saya minta teman-teman untuk foto tadi atau screenshot tadi. Maka setelahnya bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jawaban yang paling tepat, yang predikat dulu baru subjek adalah yang delta, teman-teman. Ada auxiliary is, subjeknya adalah seismology, predikatnya adalah used. Seperti itu. Oke. Nah, jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi dipakai untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi juga dipakai untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 8, guys. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada predikatnya ya teman-teman. Nah terus di situ ada, nah there itu bukan subjek teman-teman. There itu adalah keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat pindah di depan dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Nah artinya di situ belum ada predikat, subjeknya di setelah titik-titik ada kata benda lebih dari 118 elemen atau unsur kimia yang diketahui. Nah, berarti sudah ada subjek tapi belum ada predikat. Cari predikatnya, teman-teman. Yang alfa nggak bisa ya jadi predikat karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, yang Bravo kemungkinan bisa karena dia bisa jadi predikat. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta juga bisa jadi predikat. Jadi antara Bravo atau delta, teman-teman. Nah, bedanya is sama are itu apa? Bedanya adalah kalau kita pakai predikat is, teman-teman, itu subjeknya tunggal. Contoh ya, ibu saya itu cantik. Nah, itu bahasa Inggrisnya, my mom is beautiful. Nah, tapi nanti kalau kita mau bilang semua ibu itu cantik, itu kita bilangnya adalah all moms atau all mothers are beautiful. Karena subjeknya banyak. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kita pakainya yang is atau pakai yang are, kita lihat lagi di soal apakah subjeknya tunggal atau jamak, teman-teman. Nah, subjeknya tadi adalah lebih dari 118 unsur kimiawi yang diketahui. Nah, berarti jamak ya, karena jumlahnya lebih dari 118. Nah, berarti di sini kita masukkan yang are, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, bukan yang Bravo. Nanti kalau kalau dibaca, there are more than 118 known chemical elements. Kalau diartikan ada lebih dari 118 unsur-unsur kimiawi yang diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Jangan takut salah. Nomor 9, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Nah, kalau udah hafal lapangan itu enak, teman-teman. Seperti ini, kalau udah hafal tuh jawaban pasti di luar kepala. Dan di situ ada predikat consist ya, subjeknya adalah it. Di situ ada but yang menghubungkan dua subjek, dua predikat karena sebelumnya ada satu koma. Nah, artinya di depan tadi kita butuhnya adalah subjek sama predikat. Nah, subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri, tapi tempatnya di tengah, maka teman-teman wajib curiga di sebelumnya ada apa tadi. Nah, ternyata sebelumnya ada kata not only yang mana dia adalah negative adverb atau penanda inversi nomor 3. Kalau ditempatkan di paling depan atau di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek harus dibalik, bukannya subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the sun. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar daripada planet lain, tapi tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie.
Ya. Antara Alfa, Bravo atau Charlie kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb 1 yaitu help, ya kan? Nah, sebelumnya help itu ada but, yang mana but ini menghubungkan dua bagian yang sama, teman-teman. Karena sebelumnya tidak ada komanya. Ya, dan sebelumnya help itu juga nggak ada subjeknya setelahnya but itu. Dia cuma keterangan. Artinya but ini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu verb 1 sama verb 1 lagi. Jadi di sini harusnya ada verb 1 lagi, teman-teman. Oke. Nah, kita cek dulu apakah sudah ada subjek di situ. Nah, ternyata ada subjek ya, yaitu genetically modified organisms. Jangan tertipu dengan kata not only-nya, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang jangan tertipu dengan kata not only-nya? Not only ini hanya menjadi penanda inversi ketika dia ditempatkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Tapi kalau tempatnya di setelahnya subjek seperti ini, tidak diinversi. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, nah itu diinversi teman-teman. Nanti kita double subjek. Karena di soal sudah ada subjek, kita tidak butuh subjek lagi. Oke. Nah, kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa. Karena reduce di sini adalah verb 1 yang dihubungkan dengan but, dengan help. Jadi help, reduce sama help dihubungkan dengan but. Karena dua-duanya sama gitu ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat. Nah, yang bikin salah yang Charlie adalah adanya subjek lagi. Sedangkan di soal itu sudah ada subjeknya. Oke. Nah, kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, ada conjunction. Ini belum lengkap, ditambahkan conjunction subjek predikat. Tidak boleh, nanti kita masih kehilangan satu predikat ini, teman-teman. Yang dihubungkan dengan si but ini. Seperti itu. Jadi Delta nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, tapi juga membantu melindunginya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi, teman-teman. Itu tadi adalah materi tentang inversi ya, yaitu bentuk kalimat yang unik nomor 1. Karena besok kita juga akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, teman-teman. Tapi bukan inversi, yang hari ini yang inversi. Nah, gimana? Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita tutup, silakan. Sir, berarti secara singkat gitu bisa dipahami kalau inversi itu penandanya yang 5 tadi di depan ya, Betul, betul, Miss. Kalau ada 5, mendahului sub-subjek, betul. betul. Jadi kalau ada 5 ini, Oke. teman-teman, sebentar ya. Nah, kalau ada 5 ini, ditempatkan di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Intinya gini, kita cari subjeknya kok nggak ada. Dan berarti kan kita butuh subjek di soal. Nah, tapi kok titik-titiknya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Itu kan bukan wajarnya tempatnya subjek. Teman-teman cek dulu, sebelumnya titik-titik atau nanti sebelumnya subjek itu ada apa. Kalau misalnya ada penanda inversi, maka cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Dapat ya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan dari teman-teman. Nggak ada, atau nanti ketika latihan menemukan kesulitan boleh japri saya ya teman-teman. Sambil saya rekam sebentar untuk absensi, maaf tadi saya lupa karena buru-buru ada tamu ya teman-teman tadi. I'm sorry, hold on a minute. Okay, thank you teman-teman for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.